إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan bacaan kita baca kitab Alfiya bin Malik berisi materi ilmu nahwu dan sharaf. Ya, kita sampai di bait ke-74 ya. Masih berkenaan dengan al-alam atau nama. Jadi dalam cakupan pembahasan isim ma'rifah. Ya, sebelumnya sudah kita selesaikan pembahasan tentang dhamir, yaitu isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Kemudian yang kedua adalah al-alam. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahasanya alam nama ada al-ismu alladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqah, yang menentukan apa yang dinamakan secara mutlak tanpa ada qaid takalum, khitab atau ghaib ya. Kemudian di bait yang ke-74 berkenaan dengan macam-macam alam ya, dan cara menyusunnya jika nanti di situ ada digandengkan. Kita baca apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah taala. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dza'in siwahu sahiba. Ya, kita tulis bait ke 74. Wasman ata wa kunyatan wala qoba wa akhiran dza'in siwahu sahibah. Ya, sebagai kita i'rab wasman di sini hal, ini isman sebagai hal dari yaitu dhamir mustatir di ata sahibul halnya sebagai hal. Nah, hal dari apa? Sahibulnya nanti di sini. Nah, dhamir mustatir pada ata. Kemudian ata fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiru apa? Huwa kembali ke alam. Ini ada fa'ilnya, ada fa'il, kemudian nanti kembali fa'ilnya dhamir mustatir ya. Takdiru huwa kembali ke alam. Jadi nanti ada di sebelumnya yaitu tentang alam. Di bait sebelumnya kan sudah ada apa? Alam berkaitan dengan atau di judul ya. Jadi pembahasannya adalah alam. Ata al-alam, maksudnya di sini nanti ini ada, kita tulis saja al-alam. Di sini nanti wasman ata, jadi alam, kemudian wa kunyatan atau ke isman. Nah,
Kemudian walaqaba ini juga ataf ya, sama ataf ke isman juga. Jadi alam itu ata al-alam dalam keadaan isim kemudian kunyah laqab ya. Artinya nanti alam itu ada yang isim namanya nama diri, ada yang namanya nanti kunyah, ada laqab. Kemudian wa akhiron ini fi'il apa? Amr ya. Fi'il amr ini nanti mabni bersambung dengan nun taukid khafifah. Wa akhiron. Kemudian za sebagai maf'ul bihnya. Ini isim isyarah nih ya. Wa akhiron za maf'ul bih. Isim isyarah. Kemudian in syarat. In siwahu ya. Kemudian apa? Siwahu sebagai maf'ul bih muqaddam ya. Maf'ul bih apa? Muqaddam. Maf'ul bih muqaddam. Kemudian alha di sini zahirnya mana kembali ke laqab. Kembali ke laqab. Kemudian sahiba ini fi'il apa? Fi'il madhi. Sahiba fi'il madhi jika ini jadi fi'il syarat ya. Jadi fi'il syarat. Nanti fa'ilnya di sini dhamir mustatir. Nah, kita lihat nggak ada kata yang lain ya. Setelahnya, jika ada fi'il, setelahnya nggak ada kata yang lain, maka fa'ilnya dhamir mustatir. Nah, kembali ke mana? Ya ke laqab juga. Nah, kembali ke laqab. Jadi alam ata al-alam, datang alam artinya apa? Nama itu ada yang isim, nama diri, ada kunyah, ada laqab, 3. Kemudian wa akhiran akhirkanlah za yang in ya siwahu sahiba yang selain laqab ya nanti mengiringi laqab maka itu diakhirkan ya. Wa akhiran za in siwahu sahiba ya, kita lihat penjelasannya. Za tadi isim isyarah ya, isim isyarah. Nah, ini kalau kita takdirkan in sahiba al-laqab siwahu fa akhirhu. Ya. In sahiba al-laqab siwahu fa akhirhu. Ya, kita lihat. Jadi alam terbagi menjadi 3. Nah, kita tulis biar lebih jelas. Al-alam nah, bisa kita tulis ada 3. Yang pertama yaitu ism. Yang kedua yaitu kunyah. Yang ketiga laqab. Nah, ini isim, kunyah, laqab. Ya ada 3 macam. Ya, 1, 2, 3. Nah, jadi nama itu ada 3 macam. Isim, kunyah, laqab. Isim adalah ya, isim itu bahasa kita nama diri. Jadi bukan kunyah, bukan laqab. Ya, sehingga bukan kunyah, bukan laqab itu isim. Nah, berarti kita harus tahu kunyah itu apa, laqab apa kan? Nah, laqab
Ya, laqab atau kunyah dulu ya di sini. Nah, kunyah dulu. Nah, kalau isim contohnya atau kita beri contoh, misalnya ada Zaid. Ya, siapa lagi misalnya Amr, Umar, Ali. Ini namanya isim, nama diri. Ya. Kemudian ada namanya kunyah. Kunyah itu yang diawali dengan abun atau umun. Ya, gampangnya gitu. Diawali yaitu fi awalihi, nama yang fi awalihi abun atau umun umun. Nah, abun atau umun namanya kunyah ya, abun. Nah, kalau ada nama depannya kok abun atau umun, maka ini namanya apa? Kunyah ya. Contohnya apa? Contohnya ya, misalnya ya Abu. Nah, misalnya Abu. Nah, contohnya ya, ini seperti Asmaul Khamsah ya. Abu Zaid. Nah, ini namanya kunyah. Ummu Muhammad. Nah, Ummu Muhammadin. Abu Zaidin, ini kunyah. Abu Abdillah. Nah, Abu Abdillah. Abu apa? Abdillah. Nah, ini namanya kunyah. Ya. Banyak ya, Abu Muhammad, Abu yang Abu atau Ummu. Ya. Baik, kemudian sekarang laqab. Apa itu laqab? Laqab itu yang nanti menunjukkan pujian atau celaan ya. Ma'asy'ara ya. Asy'ara bimadhin au zamin ya, menunjukkan seperti apa? Pujian atau celaan. Contoh ini laqab misalnya. Misalnya yang pujian Zainul Abidin. Zainul Abidin. Ini laqab nih. Ada Syamsud yang biasanya juga diberi apa? Ditofakan ke Adin misalnya, Syamsuddin, Muhyiddin ya. Zainuddin ya, Zainul Abidin. Kemudian ada juga yang dia bentuknya apa? Seperti celaan ya. Misalnya ini zam. Misalnya anfu an-naqah. Diberi laqab anfu an-naqah. Ya. Ini macam-macam apa? Nama. Ya, ini Zainul Abidin ya, biasanya dicontohkan itu. Atau di sini Kufah, ya, nama laki-laki Kufah. Kalau kunyah ya diawali dengan abun atau umun. Ya. Masyhurnya gitu ya, umun atau abun. Sebagian mengatakan juga bisa pula didahului dengan ibnun atau ibnatun ya. Seperti ya, ibnun atau ibnatun.
atau akhun, ukhtun, dan seterusnya. Misalnya ada Ibnu Abbas. Ya, ini dimulai dengan apa? Dengan Ibn. Nah, Ibnu Abbas. Nah, mungkin bisa kita tambahkan dimulai dengan apa? Ibn juga bisa. Ibnu Abbas. Nah, kemudian tadi saya sebutkan kalau isim apa? Ya selain kunyah, selain lakopnya. Ya, kalau kunyah itu seperti itu, diawali abun, umun, atau diawali dengan ibnun bisa, ibnatun bisa, akhun juga bisa. Ya, menurut pendapat ada yang mengatakan demikian, sehingga itu kunyah. Kemudian lakop, yaitu yang menunjukkan nanti dia pujian atau celaan. Misalnya pujian tuh Zainul Abidin, Muhyiddin, ya. Kalau celaan itu contohnya anfu nakoh. Ini adalah macam-macam alam, ada 3. Kemudian nanti ketika ini bergandengan, nanti ada aturan mainnya, ya. Mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, ya. Sebenarnya di bait penggalan bait syair setelahnya, ya insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya aturan main ketika ini digandengkan atau digandengkan. Ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.